ragu dalam bertransaksi, kalian bisa menggunakan jasa Rekber saya. Saya ingatkan kembali kepada kalian semua yang ingin bertransaksi, gunakan dan pakailah jasa Rekber yang terpercaya. Gunakan jasa Rekber dengan metode refull atau dengan menggunakan jaminan KTP untuk terhindar dari maraknya banyak kasus penipuan yang selama ini dijual beli akun YouTube. Sukses untuk kalian semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semakin sehat selalu dan tetap selalu dalam lindungannya ya. Hai teman-teman, jangan lupa tetap semangat untuk mengurus akun YouTube yang sudah kalian jalani ya. Jangan setengah-setengah. Oke teman-teman, di video kali ini aku ingin mengulas bagaimana caranya sanksi penipu bisa menipu kalian secara mentah-mentah. Oke teman-teman, langsung saja kita ke videonya. Di sini ada Pak Adis dan bukti-bukti sanksi penipu. Oke, di sini akan kita beberkan bagaimana caranya sanksi penipu bisa menipu kalian. Oke, langsung saja kita simak videonya. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mario Ramdhani. Baiklah, saya di sini saya sebagai admin ya. Pejuang monetisasi 1, pejuang monetisasi 2 hingga pejuang monetisasi 6 ya. Jadi ada 6 grup untuk di WA. Dan saya juga ketua admin di YouTuber Pemula Indonesia yang beranggotakan 106.000 orang ya. Tapi udah nggak saya pegang lagi. Ada satu grup Facebook yang masih saya pegang dan itu real dari nol ya. Kita bangun grupnya, yaitu pejuang monetisasi, itu grup Facebook. Kalau yang pertama tadi grup WA ya. Oke, jadi sini saya ingin memberikan sebuah tips saja ya, bagaimana cara menghindari penipuan jual beli akun ya. Oke, ini adalah bukti bahwasannya saya seorang YouTuber ya. Nah, ya tidak harus punya ini juga, tapi paling tidaknya jika sudah punya silver play button, tandanya sudah banyak subscribernya, paling tidaknya 100.000 subscriber. Di sini saya akan memberikan sebuah tips ya agar tidak tertipu oleh para penipu pastinya ya. Alhamdulillah di grup-grup saya teman-teman semuanya tidak ada yang ketipu ya, alhamdulillah sampai sekarang. Jadi mereka selalu saya berikan tips agar terhindar dari penipuan ataupun kejahatan di media sosial ya. Oke, yang pertama tipsnya, jika melakukan transaksi pastikan transaksi menggunakan rekening ya, rekening apapun, tapi kalau bisa rekening seperti BRI, Mandiri gitu ya. Nah, jadi jika kalian melakukan transaksi jual beli menggunakan rekening, apabila kalian tertipu, kalian bisa melaporkan ke pihak yang berwajib. Oke. Tips yang kedua, jangan pernah melakukan transaksi menggunakan OVO, pulsa dan lain-lain ya, selain dari rekening, karena kalau pulsa itu agak susah ya untuk mendapatkannya. Kalau rekening itu bisa, karena rekening yang didaftarkan pertama kali adalah KTP ya, KTP. Jadi mudah dideteksi. Dan kalau misalnya kan tertipu, itu rekening para penipu akan diblokir oleh semua pihak bank. Nama dia jelek gitu ya. Oke, itu tips yang paling penting menurut saya. Dan yang selanjutnya, pada saat jual beli akun misalnya ya, itu selalulah gunakan transaksi menggunakan Rekber ataupun rekening bersama. Rekber di sini yang saya maksud adalah yang paling aman ya, jangan yang cloningan. Contohnya Pak Tri Haryanto. Bisa juga melakukan transaksi Rekber dengan menggunakan jasa yang punya channel ini, yaitu Bos Mario Ramdhani, karena jelas aman ya, jelas aman. Bisa video call juga, itu paling penting video call ya. Oke, yang itu yang terpenting ya, Rekber. Lalu selanjutnya adalah pastikan sebelum jual beli akun kalian video call dulu ya, video call.
Kalau bisa kalian screenshot orangnya, wajahnya kalian screenshot gitu ya, kalau pada saat video call, untuk bukti. Oke, selanjutnya informasi yang tidak kalah penting, pastikan akunnya aman ya, bukan akun curian atau gimana. Itu yang paling penting. Jangan sampai kalian kena hackback ataupun diambil lagi akunnya, udah dijual diambil lagi sama pemiliknya gitu kan. Banyak kejadian. Oke, itu aja ya, mungkin tips dari saya. Sekedar pengalaman aja. Saya juga dulu pernah tertipu ya, waktu transaksi menggunakan PayPal. Saya nggak tahu karena saya waktu itu pemula. Tapi alhamdulillah sekarang pengalaman saya sebarkan di grup-grup saya, dan ya alhamdulillah jadi pahala jariah ya. Mereka tidak ada yang tertipu sama sekali hingga saat ini, terutama di grup-grup seperti pejuang monetisasi 1, pejuang monetisasi 2 gitu ya, dan sebagainya. Itu adalah grup WA saya. Bagi yang mau bergabung mungkin nanti saya kasih link deskripsinya di bawah ini. Oke, sampai di sini aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini saya akan sedikit menceritakan tentang pengalaman saya dalam membeli sebuah akun. Itu kalau tidak salah pengalaman saya beserta pacar saya. Yang pertamanya itu, awal mulanya itu ketika pacar saya ingin membeli akun YouTube di salah satu pedagang yang menjual, kalau salah namanya Kurawa. Kurawa. Nah, di sana awal mulanya pacar saya ini berkomunikasinya lewat IG. Setelah berkomunikasi bla 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 bla, akhirnya dilanjutkan ke via WA. Di sana sekitar pertengahan Juni, pacar saya itu sempat sudah mendp ke pedagang, dan karena agar akun tersebut bisa dimilikin dan tidak dijual untuk orang lain. Dan pada sekitar tanggal 30 Juni, pacar saya pun melakukan pelunasan. Nah, ketika pelunasan, email dan semua sudah dikasih, email akun YouTube ya, semua sudah dikasih, tapi yang dikasih itu bukan email utama dari akun YouTube tersebut. Kemudian setelah beberapa hari, pacar saya pun disuruh menunggu lagi dalam sekitar 2 mingguan. Awalnya kan dari tanggal 30, terus dia disuruh nanti konfirmasi tanggal 15 atau tanggal 14 atau enggak 15. Setelah menunggu sekian lama, jatuh tempo pun tanggal 14 sama 15 pun sudah pada tanggal 14 dan 15, pacar saya pun berniat untuk menanyakan tentang akun tersebut pada si penipu ini ya. Kenapa saya bilang penipu? Karena dia tidak menyelesaikan tugasnya, tidak memandu caranya, karena kita orang awam. Habis itu ketika pacar saya chat ke WA-nya, tiba-tiba pacar saya diblokir, entah tidak ada kabar apa-apa. Yang awalnya itu baik banget orangnya, menjelaskan gini gitu, siap membantu,
tapi dia sengaja mengulur-ulur waktu, kemungkinan agar uang itu bisa ditarik terlebih dahulu, sehingga nomor rekeningnya tidak diblokir. Dan pada istilahnya hari pun terus berlalu, pacar saya cerita ke saya bahwa dia kena tipu karena email yang dikasih pun juga bukan email utama dari akun YouTube tersebut. Lalu saya pun mencoba menghubungi si penipu ini. Setelah saya melakukan chat dengan si penipu, dia dengan santai membalas dan istilahnya dengan gaya seperti dia di awal, baik, kayak komunikasinya lancar. Tapi ketika saya menanyakan kenapa ngeblok WA pacar saya, dia tidak jawab. Dan saya tanyakan lagi, ini gimana tentang masalah akun YouTube yang sudah dibeli sama pacar saya? Dia hanya menanyakan akun yang mana, siapa. Saya sudah kasih tahu, saya screenshot segala macam, sampai saya bilang ini bukti transfer bla 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 bla. Saya sudah jelaskan. Akhirnya dia bilang, oke, tunggu, saya masih di luar, nanti nyampe rumah saya buka laptop. Akhirnya selang beberapa jam saya tunggu, tapi ketika saya tanyakan lagi, ini akun email utamanya ini mana, terus saya tanyakan seperti itu, bagaimana kelanjutan dari akun email ini, akhirnya saya tiba-tiba diblokir lagi. Segitu teganya dia, padahal saya sudah baik menanyakan itu, tapi saya diblokir juga. Akhirnya pacar saya pun kesel, tapi selang beberapa hari kemudian pacar saya pun mencoba lagi untuk membeli akun di salah satu penjual. Kalau nggak salah mungkin dia dapat di Shopee, saya kurang tahu pastinya. Akhirnya dia ngechat, ada namanya itu yang biasanya Mas Mario. Dia udah chat sama Mas Mario dan melakukan transaksi, dan Mas Mario ini orangnya baik banget. Kenapa saya bilang baik banget? Pacar saya ketika membeli akun dipandu, di video call, dibantu sampai selesai, sampai semuanya, sampai dari awal email email utama semua diselesaikan, dari verifikasi semua diselesaikan, dia yang ngurus, pacar saya hanya melihat dan memantau. Terus akhirnya mungkin sempat terjadi komunikasi, pacar saya cerita ke Mas Mario bilang kalau dia baru-baru ini sempat ditipu. Dan akhirnya Mas Mario pun mungkin penasaran kan, siapa penipu ini kok tega sekali gitu. Akhirnya ditelusuri, dan saya pun mencoba berkomunikasi sama Mas Mario tentang masalah pacar saya ditipu. Akhirnya kami sepakat untuk menyelidiki. Terus setelah kami melakukan komunikasi, Mas Mario pun membantu dan mencari informasi dari teman-temannya, karena dia seperti mengenal nama akun si penipu tersebut. Selang beberapa hari mungkin kalau tidak salah, Mas Mario pun menanyakan nomor HP si pelaku dan nama si pelaku. Akhirnya saya memberikan data-data si pelaku, dan ketika Mas Mario search di Google, itu pelakunya ketemu, semua nomor HP tertera di sana sama nama tokonya mungkin atau apalah gitu di FB, udah ketemu. Dan akhirnya Mas Mario pun membuat grup yang mengumpulkan orang-orang yang memang mungkin tahu tentang orang ini. Setelah chat di grup bla 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 bla, akhirnya orangnya pun ketemu, dan salah satu teman dari Mas Mario kenal dengan orang ini.
karena kebetulan awal mula akun YouTube tersebut dimiliki oleh temannya Mas Mario dan dijual lagi kepada orang lain dan yang terakhir sama si penipu yang sekarang ini. Selang beberapa hari ketika kami masih terus chat di grup tersebut bagaimana nyari solusi kan bla bla bla, saya pun sempat sudah melaporkan tindak pidana penipuan karena saya merasa sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh si penipu ini. Saya sudah sempat melaporkan tersebut ke kantor polisi dengan membawa bukti-bukti dan membuat surat pengaduan. Dan akhirnya Mas Mario pun mendukung saya, kamu harus lapor, ini harus lapor. Nanti Mas Mario juga katanya siap menjadi saksi untuk laporan saya tersebut. Akhirnya ketika si pelaku ini masuk di grup kami yang kami buat, dia hanya berbelit-belit menjawab apa yang ditanyakan oleh saya dan Mas Mario. Dia seperti kayak mengalihkan pembicaraan agar apa yang dilakukannya tidak sesuai dengan apa yang kita tuduhkan. Tapi nyatanya dia hanya berbelit-belit dan mengalihkan pembicaraan. Dan akhirnya terus dalam beberapa hari dia tiba-tiba langsung bilang, ini langsung ambil aja akunnya ini gini bla bla bla. Tapi kok baru loh, kemarin kemana, kenapa ngeblok ini? Dia nggak bisa jawab apa-apa. Dan akhirnya setelah banyak bukti chat yang ada di grup tersebut, saya membuatkan video tentang chat-chat itu agar sebagai bukti saya untuk menambah bukti juga. Dan akhirnya yang kedua kalinya saya balik lagi ke kantor polisi untuk memberikan bukti tambahan yang saya dapatkan. Akhirnya setelah saya laporkan, itu sedang dalam proses penanganan. Setelah balik dari kantor polisi, saya pun langsung mengontak Mas Mario lagi bahwa saya sudah melaporkannya ke kantor polisi. Dan mungkin dia ngerasa takut atau gimana si pelaku ini, dia langsung berusaha komunikasi dengan saya, memberikan email utamanya dan segala macamnya. Setelah dia memberikan tersebut, saya mencoba verifikasi, tetapi masih saja dia seperti orang yang berbelit-belit memberikan informasi tersebut, memberikan bagaimana cara verifikasi akun tersebut. Selang beberapa hari lagi, dia baru memberikan seutuhnya. Setelah dia mengupload banyak video di akun tersebut, ketika saya tidak bisa akses, baru ketika saya menanyakan lagi, kamu harus tanggung jawab dengan gini-gini, kembalikan uang saya yang sudah saya transfer. Untuk sementara harus saya megang terlebih dahulu sebelum kamu bisa mengembalikan uang itu. Kalau tidak, polisi yang akan menangkapmu. Nah, ketika seperti itu dia langsung berikan emailnya berserta kata sandinya, dan akhirnya ketika dibantu sama Mas Mario, saya langsung merubah semua data-data tersebut seperti verifikasi agar dia tidak bisa menggunakan akun YouTube tersebut. Tetapi di sini saya juga merasa jengkel karena apa? Ketika dia sudah memberikan akun tersebut, entah dia sengaja atau enggak, dia ingin merusak channel tersebut. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena baru aja ini saya mengalami. Ketika saya sudah verifikasi untuk mengganti nomor rekening monetisasi, mohon maaf, itu intinya untuk YouTube, tetapi
bukti, saya mendapatkan email bahwa itu dismonet karena video yang diupload itu berulang-ulang. Istilahnya video sama yang dulu pernah diupload malah diupload lagi. Itu yang tertera di laporan Gmail yang saya terima. Jadinya akun tersebut sekarang sudah tidak bisa, untuk sementara tidak bisa menghasilkan lagi, karena itu harus pengajuan ulang lagi. Buat si penipu ini ya, kok kamu setega itu loh? Kok nggak ada rasa apa gitu? Sekarang saya minta sama kamu, balikkan uang saya yang sudah saya transfer. Kalau tidak, lihat aja polisi yang bakal menjemput kamu di rumah ya. Saya harus gimana lagi? Sesabar apa lagi saya sama kamu? Tunggu saja polisi yang bakal nangkap kamu. Semua bukti-bukti sudah ada di tangan saya. Jangan kamu main-main dengan saya ya. Saksi juga sudah ada. Ada pihak-pihak yang akan membantu saya dalam menangkapmu. Ingat itu baik-baik. Kembalikan uang saya. Karena channel yang sekarang kamu kasih ini udah kamu rusak ya. Tidak sesuai yang apa yang kita janjikan dulu waktu awal transaksi. Ya, mungkin ini buat teman-teman semua. Ketika kalian mau membeli akun YouTube atau apapun itu, minta kepada orangnya untuk melakukan video call atau benar-benar dibantu sepenuhnya dalam menyelesaikan itu dengan cara video call, dengan cara dipandu. Biar kenapa? Biar tidak terjadi seperti saya yang hanya mengandalkan kepercayaan sama orang yang kita tidak kenal, tapi tahu-taunya dia mempunyai niat jahat dan akhirnya menipu. Buat teman-teman lagi sekali, untuk transaksi seperti ini lebih baik kalian sangat-sangat berhati-hati, biar kalian tidak mengalami hal yang sama seperti saya. Terima kasih juga mungkin saya ucapkan kepada Mas Mario yang sudah membantu saya sampai sejauh ini. Padahal kita tidak pernah kenal, tapi beliau terus mensupport saya, terus membantu saya. Dan mungkin jika kalian mungkin ingin membeli akun, bisa di Mas Mario karena orangnya sangat-sangat baik. Dia bakal ngebantu kalian sampai tuntas dalam menyelesaikan verifikasi. Walaupun kalian awam dalam per-YouTubean, kalian akan dibantu sampai benar-benar bisa. Nanti mungkin linknya akan saya taruh di deskripsi bawah, di YouTube-nya Mas Mario juga, agar kalian mungkin tahu ini loh orangnya. Dia berani menunjukkan mukanya, dia berani transaksi tanpa sembunyi-sembunyi, dia siap melayani bayar 24 jam ketika mungkin dia tidak lagi dalam kondisi sibuk. Terima kasih lagi untuk Mas Mario. Semoga sehat selalu, semoga rezekinya lancar selalu. Mungkin hanya video ini yang saya bisa buat untuk teman-teman semua. Selamat malam. Ya, teman-teman, seperti itulah para penipu bermain. Mereka nggak akan pernah kasihan dengan siapapun. Yang mereka butuhkan adalah uang. Seperti itu, teman-teman. Gak ada pikiran lain, teman-teman. Hanya uang. Kalau uang masuk, terserah. Aku sangat miris banget untuk kejadian ini. Kamu Kurawa, besok laporkan sama Pak Tri ya. Luar biasa, kamu tuh hebat banget. Besok laporkan sama Pistor, kamu nomornya aku serahkan, nomormu sama Pistor, semua identitasmu aku serahkan semuanya sama Pistor, Pak Tri. Teman-teman, Pak Tri ini adalah rekber terbaik, teman-teman.
Begitu kalian sudah masuk ke rekber Patri, ada permasalahan, menipu dan sebagainya, itu siap-siap teman-teman. Dimanapun kalian berada, itu bakal terciduk. Inilah hebatnya Pistor. Kurawa, bersenang-senanglah dulu ya. Ini luar biasa banget ini Kurawa. Uang yang kamu tipu itu adalah separuh uang yang mereka kumpulkan untuk pernikahan mereka. Luar biasa banget. Aku bilang kau luar biasa. Oke ya Kurawa ya, mudah-mudahan kau aku nggak mendoakanmu yang jelek-jelek, tapi semua orang yang nonton video ini mereka akan mendoakanmu Kurawa. Banyak doa ini, doa itu, doa ini ya. Kamu siap-siap aja ya, terima resikonya itu. Oke Kurawa, kamu sekarang senang-senang saja. Aku males ngomong panjang lebar, banyak komentar. Beli dimanapun, sama siapapun, dua kuncinya. Gunakan rekber yang terpercaya, harus bisa ngamain akun. Oke? Kalau akunnya nggak bener, nggak jelas, cancel. Ini ada sedikit video. Aku tadi sempat video call sama Pak Aris, itu teman-teman. Cuman bisa dibikin video itu suaranya nggak sinkron, tuh teman-teman. Jadi teman-teman harap maklumin lah ya. Karena Pak Aris ini di Maluku, aku di Bangka Belitung, Tanjung Banda. Jadi suaranya nggak sinkron seperti itu teman-teman. Cuman inti di video tersebut teman-teman harus paham ya nanti ya. Oke. Luar biasa. Kurawa, kau hebat. Hai, halo Pak Aris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Aris, bagaimana kabarnya? Maaf hari ini kami mengganggu lagi ya aktivitasnya. Pak Aris lagi istirahat. Aduh, maaf banget nih Pak Aris. Iya, ini baru pulang kerja, baru sampai rumah. Ada apa? Begini Pak Aris, saya minta maaf ya mengganggu aktivitasnya untuk hari ini. Aturan harus istirahat meladeni kita nih. Seperti ini Pak Aris, ada satu permasalahan. Kemarin pun aku juga sempat berbicara ke Pak Aris tentang permasalahan penipuan Lia, sahabat kita yang di Mataram ini Pak Aris. Dan tentunya si Lia ini sangat merasakan hal-hal yang ya tentunya sakit hati lah Pak Aris, seperti itu. Tuh. Pak Aris kemarin kan sedikit tahu ceritanya seperti apa ya permasalahan Lia ini kan, dari sanksi Kurawa Pes. Itulah baru. Gak apa-apa Pak Aris, kalau aku ini orangnya maaf kalau misalkan harus buka-bukaan, karena memang harus dibuka Pak Aris. Siapa sih sang penipu itu Pak Aris, supaya kita aman Ya, jangan sampai nggak ada korban berikutnya lah. Kalau nggak begitu, bagaimana lagi? iya Pak Aris. Soalnya kita nggak tahu kan orang bagaimana cara mencari uang. Ini orang yang sudah kumpul uang buat nikah ini ternyata. Uang buat Pernikahan, nikah. korbankan untuk modal ya, untuk modal istilahnya. Untuk modal untuk beli akun. Gimana kalau seandainya itu terjadi ke kita? Orang yang gajinya minim kan? Ya ibaratkan kalau kita cari uang dapatnya hanya tahu lah kalau orang susah cari uang zaman sekarang lah ya, gaji minim dipakai seperti itu dan ternyata
Ini ya tahu lah perasaan. ini videonya Pak Aris. Nah ini dia nih. Iya. Nah. Oke, aku stop dulu ya Pak Aris ya. Oke. Iya. Nah jadi Pak Aris, maksudku kita di sini bagaimana Pak Aris cara antisipasi jangan sampai terjadilah ibaratnya seperti ini Pak Aris. Mereka yang butuh akun, walaupun maaf Pak Aris, sebelumnya aku memang penjual beli akun ya, maksud seperti itu Pak Aris. Tapi maksud aku di sini bukan berarti aku harus memaksa orang harus percaya dengan aku. Enggak Pak Aris, maksud aku walaupun gak beli sama aku gitu Pak Aris, tapi di sini bagaimana caranya Pak Aris supaya jangan sampai tertipu dengan sandiwara, drama dan sebagainya, hal-hal yang seperti ini Pak Aris. Ya kalau untuk kasus jual beli barang yang istilahnya ini kan barang digital ya, barang yang tidak berwujud. Jadi dia semacam aplikasi atau software ya. Tapi ini sebuah akun yang mana akun di sini yang bisa berpindah tangan, ibaratkan sebuah perusahaan itu adalah saham itu bisa berpindah tangan. Nah itu adalah saham. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman mau berniat untuk nipu siapapun itu bisa dipidanakan ya, karena hukum Indonesia ini itu tidak ada menyatakan jual beli akun YouTube itu bisa dipidanakan Pak Iris ya, nggak ada ya, nggak ada, karena jual beli akun YouTube ini ibarat saham, kamu pemilik saham itu kamu jual. Nah terkecuali saham itu setelah kamu jual kamu melakukan penipuan dan itu sangat-sangat berbahaya, betul tidak Pak Aris? Kira-kira seperti itu. Iya ya begitulah. Jadi kalau kita beli saham bodong ya berarti yang menjual saham itu juga bisa dikasuskan. Dalam artian di sini ibaratkan akun bodong, dalam artian akun yang tidak sesuai. Artinya kita beli akun yang iming-imingnya kan monet, ya kan, ada pinnya, adsense-nya sudah pin. Tapi pada kenyataannya yang didapat adsense belum pin, akun rusak, dismonet. Nah itu, nah seperti itulah. Banyak sih yang harus kita cek terlebih dahulu kalau membeli sebuah aset digital seperti ini. Sebuah aset juga ya, aset digital, jadi harus diteliti dulu seperti itu. Jadi sesuai dengan keinginan kita enggak ya. Yang pernah saya bilang dulu itu memang kita kalau membeli akun yang pertama kita cari dulu nice-nya toh. Kalau sesuai dengan passion kita, jadi kita ibaratkan kalau kebiasaannya sudah main catur tiap hari ya, main catur tiap hari, kalau kita beli akun yang di sini istilahnya game catur, nah kita enggak jadi problem, enggak masalah. Jadi karena kebiasaan. Tapi kalau bukan kebiasaan, otomatis kita memaksakan diri itu akan lebih berat. Itu dari nice kita cari. Masih banyak lagi sih ya yang harus kita pertimbangkan dalam membeli akun. Yang jelas tuh supaya tidak tertipu ya, kita cek benar-benar akunnya, pertama barangnya yang kita cek, kemudian penjualnya itu. Kalau takut dengan direct penjual ya gunakan jasa rekber di sini ya kita harus dipilih lah rekber yang mana. Nah, kita yang menentukan karena kita yang mau beli. Kalau si penjual nggak mau menggunakan rekber yang kita inginkan, tak usah kita ikutin, ngapain, berbahaya itu biasanya. Kenapa berbahaya? Ya kalau yang belum tahu, kalau dalam hal ini ya kalau jasa rekber yang dia pakai dari penjual itu. Yang belum tahu nih ya teman-teman, yang belum tahu ya, bukan saya ya. Kalau misalkan teman-teman gak percaya sama saya ya sudah silakan, karena kalau aku nggak memaksakan teman-teman mau beli akun sama aku, atau tidak, aku nggak pernah memaksakan orang lain untuk beli akun sama aku. Tapi maksud Pak Aris di sini, maksud Pak Aris di sini, teman-teman kalau misalkan beli akun di luar, tapi maksudnya
aku bukan orang hal yang paling dipercaya apa segala macam, tidak seperti itu. Maksud Pak Aris di sini, kalau teman-teman mau beli akun sama orang lain itu harus utamakan Rekber. Rekber itu contohnya Pistor, seperti itu teman-teman ya. Kalian harus mengutamakan Rekber Pistor, oke? Bukan begitu Pak Aris, benar ya maksudnya tadi ya? Ya begitulah. Nah maksudnya begitu. Bukan berarti ibaratnya kalian harus percaya sama aku, karena prosedur aku, maaf nih Pak Aris sebelumnya, kalau prosedur aku untuk transaksi akun YouTube, misalkan di Shopee nih Pak Aris, mereka itu harus klik terima dulu Pak Aris, itu baru aku serahkan akun, seperti itu Pak Aris. Kalau mereka nggak klik terima akun, aku nggak bisa menyerahkan akun Pak Aris. Nah dan itu ada, itu nanti ada loh. Kenapa harus seperti itu? Nanti ada konsepnya seperti itu Pak Aris. Tuh. Ya kalau bagi yang belum pernah transaksi ke Pak Mario, kalau hal seperti itu, ini kalau ibaratkan saya ini belum kenal Pak Mario, saya juga belum yakin. Saya klik dulu, iya kalau saya dapat penerimaan aku seperti itu. Kalau dapat ya alhamdulillah, berarti oh itu sebuah kepercayaan, itu pasti yang mau beli pasti datang lagi. Tapi kalau kita di sini Pak Aris, kita ada ini Pak Aris, ada apa namanya, semacam keamanannya seperti ini Pak Aris. Mereka itu bisa video call dengan kita Pak Aris, seperti itu. Misalkan mereka minta video call, Bapak tinggal di mana, di Bangka Belitung, coba Bapak fotoin, dan itu adalah misalkan di depan Polres Belitung, seperti itu Pak Aris. Iya itu sebuah video call yang istilahnya video call autentikasi ya itu. Ya untuk memperlihatkan keberadaan kita. Tapi kalau menurut aku ya, negara kita ini negara hukum loh sebetulnya. Nah, ketika melakukan penipuan yang nggak kelihatan mukanya aja itu bisa ditangkap loh Pak Aris. Apalagi aku yang bermain di di YouTube aku ada YouTube pribadi dan bermain di gitu kan. Sebetulnya sih seperti itu. Sepertinya sih seperti itu. Jadi kalau misalkan aku nanti melakukan kesalahan, maksudnya ya seperti itulah ya. Tapi kalau masalah untuk akun Pak Aris, untuk akun setelah akun lepas itu kita nggak ada garansi apa segala macam sih, seperti itu Pak Aris. Nah jadi begitu akun lepas di kita, itu kita nggak ada garansi Pak Aris, seperti itu. Misal seperti ini Pak Aris, Pak Aris beli akun sama kita. Nah ini akunnya udah monetize nih sekarang posisinya. Akunnya setelah di tangan Pak Aris, 3 hari kemudian akunnya dismon, seperti itu Pak Aris. Nah itu pasti ada salahnya dong. Salahnya di mana, seperti apa? Karena selama di tangan kita itu kan akunnya maksudnya monetize baik-baik saja. Nah setelah di tangan Pak Aris misalnya selama 3 hari akunnya, loh ada apa? Dan pembeli-pembeli yang lainnya sudah. Ya lebih diperjelas saja sih untuk yang biasa bermain atau mungkin yang baru ya, yang baru bermain di YouTube, mungkin mereka belum tahu apa itu pedoman komunitas, apa itu pelanggaran-pelanggaran yang ada di situ. Itu harus lebih dipelajari lagi supaya akun yang tadinya monetize tidak menjadi dismonetize, seperti itu. Ya agak baiknya sebagai penjual juga harus kasih tahu juga sih paling tidak seperti itu. Jadi ada semacam pencegahan lah, seperti itu. Iya Pak Aris ya. Iya. Kalau saya sih lebih cenderung kalau menjadi seorang penjual, saya akan lebih perjelas dulu sebelum mereka mengolahnya. Seperti itu, kalau memang mereka siap dengan segala resiko kalau seandainya terjadi trouble di tengah perjalanan sementara kita sudah lepas, ya resiko mereka kan begitu. Karena di sini akun yang sudah monetize itu tidak bisa dibuat main-main.
Jadi kalau menurut Pak Aris harus diperhatikan dulu teman-teman, kalau sebelum membeli akun jangan langsung asal beli gitu Pak Aris ya. Iya. Perhatikan dulu. Tapi kalau dengan saya Pak Aris nggak ada paksaan Pak Aris, gitu loh. Teman-teman kalau misalkan beli sama aku tuh nggak ada paksaan, gitu loh. Misalkan teman beli, oke, nggak beli pun ibaratnya kita nggak maksa Pak Aris, maksudnya seperti itu. Oh, misalnya kamu harus beli sama aku, nggak seperti itu Pak Aris. Nggak dipaksa. Ya, janganlah. Pembeli itu raja, nggak bisa dipaksa. Kalau nggak cocok ya. Pembeli itu raja teman-teman. Oke. Ya, tapi ya ada batasannya. Kalau raja, Oke. tidak terus main asal jeplak aja. Pasaran seandainya 3.200.000 main tawar aja 1 juta, mana ada akun monet 1 juta kamu gitu. Kalau menurut Pak Aris nih, kita Harga itu teman-teman kita nanya sama Pak Aris ya. Nih Pak Aris nih orangnya netral loh, asli banget. Dia kalau aku misalkan kita bersalah, salah tetap. Tapi kalau bener jadi orangnya netral. Sekarang kita bertanya sama Pak Aris nih ya. Pak Aris, bagaimana untuk pemasaran harga akun YouTube di kami Pak Aris? Seperti itu. Harganya, apakah misalkan melambung tinggi ya? Tinggi. Tahu juga misalkan harga akun model itu 10 juta, 20 juta. Seperti itu. Bagaimana kalau menurut Pak Aris? ya kalau saya pantau sih harga tetap standar sih ya, harga standar. Saya mantau juga dari awal sampai sekarang pun yang dipasarkan harga standar sesuai dengan isi dari konten tersebut, jumlah subscribe, view, kan semua kriteria tersebut kan juga jadi pertimbangan. Mungkin yang akun-akun besar dia sudah klaim silver button kah atau apa, mungkin untuk Hai teman-teman, sebelumnya ini iklan dulu, maaf sebentar ya. Kita mempunyai akun 100.000 subscriber. Belum pernah ini ya, belum pernah claim silver play button. Akun 100.000 subscriber dan akunnya sudah monetize. Nanti di video selanjutnya akan ada iklan seperti itu. Oke. seperti itu. Gimana, Pak, aku mau nanya nih, kok peminat akun YouTube di publik ini tuh banyak ya, teman-teman yang subscribe harus komen nanti ya, siapa saja yang subscribe di YouTubeku ya, karena ini real begitu Pak Aris, nggak ada sutik kan Pak Aris, ini memang real, nggak ada sutik, memang berdasarkan dari teman-teman. Jadi nanti teman-teman setelah ini langsung komen ya, langsung komen. Ya, kalau Bagaimana Pak Aris ganteng tidak, harus komen itu sih ya. Pokoknya ini jawaban pertama ini giveaway ya. Giveaway ini aku kasih untuk 3 orang pemenang yang bilang Pak Aris ganteng selama 10 kali. Ya, nanti aku pilih pemenangnya siapa ya. Hadiah pertama itu 100.000. Hadiah kedua 50.000. Pokoknya kalian harus tulis Pak Aris ganteng. Pokoknya gitu aja. Itu giveaway nanti ya. Giveaway, pokoknya giveaway Pak Aris ganteng itu hadiah pertama 100.000, hadiah kedua 50.000. Komen sebanyak-banyaknya di bawah video. Tapi sebenarnya subscribernya sih baru dikit mereka ini, tapi mereka harus komen dulu. Oke teman-teman ya. Ini agak pede dikit nih. Aku sebelumnya terima kasih banget kalian yang udah subscribe. Ini channelku dari nol, masalahnya dari 3 bulan. Bagaimana Pak Aris masalah penipu ini Pak Aris, untuk menangkap sanksi penipu ini sampai dia itu tertangkap Pak Aris? Bagaimana Pak Aris? ini Pak Mario, saya kembali ke yang Pak Mario bicarakan tadi. Untuk masalah akun yang memang real bukan suntikan. Jadi untuk mungkin teman-teman yang mau mengambil akun itu juga diperhatikan. Akun suntikan itu ciri-cirinya seperti apa, dia harus tahu. Jadi akun suntikan itu pasti ada durasi ya. Untuk video di situ pasti ada salah satu durasi yang memang benar-benar panjang.
setengah jam lebih Pak Aris, setengah jam lebih loh. Ya ada yang mengharuskan juga 1 jam lah, 1 jam 2 jam itu mereka lebih. Setengah jam lebih bisa Pak Aris, bisa setengah jam lebih bisa tuh teman-teman. Jadi teman-teman, Setengah jam lebih itu mereka harus lebih memperbanyak untuk virtualnya ya, untuk ininya apa ya, emang pakai VPN kan banyak cara sih sebenarnya untuk itu. Ya ciri-cirinya itu pasti ada video yang durasinya panjang, pasti ada. jadi teman-teman untuk kalian menurut saran Pak Aris, misalkan teman-teman membeli akun YouTube, akun YouTube-nya ada durasi setengah jam atau 1 jam, itu mending jangan dibeli karena itu akun suntikan, dipaksa akunnya supaya monetize. Beda lagi dengan akun yang Pak Sopian ini ya Pak Aris ya, enggak Pak Aris? Iya. Ya itu kan tergantung mereka toh Pak Mario. Kalau mereka menginginkan akun suntikan ya bis problem, nggak masalah buat mereka kalau memang itu dia yang menginginkan. Tapi kan maksud saya kalau ingin yang real human tidak suntikan, ya itu bedanya di situ. Kan begitu toh bos. Ya itu oke ya teman-teman ya, kalian bisa pahami nanti ya perbedaan antara akun suntikan dan akun real apa ya, akun real original apa ya. Iya. Iya. Pak Aris, Terus aku minta ini Pak Aris, tipsnya Pak Aris, jangan sampai tertipu nih, kasihan nih sama si ini si adik kita nih Lia Mataram ini, udah habis 4 juta lebih loh Pak Aris. Ini Pak Aris, ini tukang tipunya Pak Aris, bentar Pak Aris. Nah ini tukang tipunya ini Pak Aris, dia ini ada Facebooknya ini dia nih. Nah nomornya ada di sini, ini dia nih. Nah itu lokasinya udah saya pegang itu. Kalau mau si Lia mau ke sana, saya kasih tahu lokasinya, nggak jauh itu dari daerah Surakarta itu. oh gitu ya Pak Aris ya, ini ya dia nih ya. Nyampe. Oh Ya, dekat ada lagi Pak Aris, bentar ya. Nah ini satunya lagi nih, grup dia ini Pak Aris. Nah ini nih tuh. lari itu sudah. Lari orangnya, nggak berani muncul itu. Udah lari Pak Aris ya. Lari itu. Ini dia nih, grup dia nih. Jadi ya seperti inilah tingkah lakunya para sanksi penipu ini Pak Aris. Sanksi penipu ini ceritanya seperti ini Pak Aris. Kita yang jujur, ya jujur ini diserang dari dia Pak Aris. Itu bagaimana caranya itu supaya masuk perangkap gitu loh. Supaya masuk perangkap dia nih. Berbagai macam cara. Kalau enggak dijebak kayak gitu Pak Aris. Sehingga dia masuk perangkap seperti itu sih. Jadi mereka ini banyak sekali cara gitu loh Pak Aris untuk ngejebak kita. Seperti itu. Kita maksudnya saya di sini, bukan kita, aku saya di sini. Oke. Kalau untuk sebuah transaksi sih memang semuanya tetap mencari hal yang aman Pak Mario. Iya Pak Aris. Kalau memang Pak Mario memiliki sumber dalam artian di sini produksi yang terpercaya, ya kan, ngapain harus ngambil di tempat lain kan gitu. Dan harganya pun terjangkau. Jadi untuk Pak Mario sendiri kalau produksi seperti itu sudah terpercaya, janganlah ditinggalkan. Besok-besok kita akan undang Pak Sopian ya untuk hadir di sini. Kalian sudah subscribe aku masalahnya. Aku nggak pernah beli-beli loh. Kalian nggak pernah beli-beli. Nggak pernah beli, aku real asli karena aku pengen bangun real dari nol. Ya kalian pokoknya oke. Nanti suatu saat aku bakal undang Pak Sopian Pak Aris untuk ngasih tips lah ke teman-teman seperti apa untuk jual beli akun YouTube ini. Nah Pak Aris, ini nanti akan kita tampilkan cerita real dari si Lia ini, si korban si Lia ini. Dan ya ini. Oke Pak Aris, kita lihat sama-sama seperti apa
Mohon sebelum video mulai iklan dulu teman-teman. Kalian harus tahu dulu nih masalahnya. Tips sebelum membeli akun YouTube tadi kan sudah keluar, tapi ini yang paling penting. Kita dengarkan sama-sama. Tips paling penting apa Pak Aris? Ya, di sini mau minta tips apa? Tips dalam Membeli akun YouTube jangan sampai pernah tertipu. Setuju ya? Kalau itu tips. Kalian nanti kirimin ya 10 kata Pak Aris Ganteng, 10 kata aja Pak Aris Ganteng. Itu nanti aku giveaway. Hadiah pertama 100.000, kedua 50.000. Udah gitu aja. Kalau nggak ada berarti suntikan. Malu dong. Aku suntikan. Aku suntikan berarti. Ya udah lanjut. Kelihatan kalau aku suntikan itu. Bagaimana Pak Aris? Susah naik juga. Dia view-nya nggak sesuai dengan subscribe-nya. Aduh, ya kalau tips untuk beli akun, yang pertama kita harus tahu produknya, jelas itu harus tahu produknya, produk akunnya ya. Jadi kita inginkan akun ini sesuai tidak dengan kita. Jangan sampai tertipu, itu beda. Jangan sampai tertipu Pak Aris, jangan sampai tertipu sama orang lain. Ya itu kan gini, kalau kita tahu produknya, ya contoh ini kita mau lihat produknya, kalau si penjual bisa menunjukkan produknya, bisa membalas komentar atau lain sebagainya ya, nah itu sudah salah satu cara untuk melihat kebenaran dari akun tersebut. Boleh saya lihat produknya, tahu linknya, juga saya komen di situ, Bapak balas, mungkin seperti itu. Kalau memang si penjual bisa membalas, tidak langsung si penjual juga pegang produk. Nah ini yang pertama. Ada loh yang penjual tidak pegang produk, ada. Wah, saya jarang pegang produk malah. Iya, itu ada. Makanya ini cara pertama dulu. Saya dulu pertama kali pernah mencoba, ada kok penjual yang saya tanya, saya minta linknya aja susah. Orang mau beli kok nggak tahu linknya ini bagaimana. Cuma tahu screenshot aja, cari nggak ada. Yang begitu. Yang kedua, kalau selain itu ya video call yang tadi seperti yang kita bicarakan di awal tadi, harus video call di sini keberadaannya ketahuan, mungkin backgroundnya di belakang daerah mungkin desa apa kan gitu, kabupaten apa, di belakang kantor apa kan, Malaysia misalnya, iya. Inggris. Itu akan lebih meyakinkan kita, oh ternyata di sana wilayahnya. Oke, itu yang kedua. Kemudian selanjutnya apa ya, kalau saya lihat kalau biasanya orang diminta identitas ya agak susah ya, agak sulit. Mungkin kalau memang mau direct, sudah percaya aja, tapi kalau belum percaya jangan direct dulu. Tapi kalau Saya kebanyakan direct Pak Aris. Jadi ini teman-teman ya, kalian misalkan ada permasalahan, aku melakukan penipuan, mungkin bisa saja ya Pak Aris ya. Misalkan aku melakukan penipuan Pak Aris ya. Kalau aku melakukan penipuan, teman-teman bisa langsung ke WA aku atau langsung komen di bawah ini, oh ternyata ini penipu, buktinya seperti apa Pak Aris ya. Karena kalau misalkan sang penipu ini, dia akan menghilang Pak Aris. Seperti itu Pak Aris. Tapi kalau misalkan kita nih jujur, buat apa kita bangkit masih maju terus gitu kan? Masa orang yang kena tipu misalnya Pak Aris, dia nggak berkeras untuk tindak lanjut seperti itu misalnya. Tuh teman-teman. tadi dari video call kan di situ kan nomor histori kan bisa dilihat kan, nomornya, lokasinya di mana. Biasanya kalau sudah seperti itu kan lanjut ke identitas di sini bisa mungkin nomor rekening, untuk melakukan direct kan biasanya nomor rekening ya, nomor rekeningnya biasanya harus sesuai lah dengan si penjual
Ya teman-teman, ada cerita nih, cerita dikit nih. Dulu Pak Aris pertama kali kenal sih sebenarnya kita kan. Kita nggak tahu, aku juga kaget pas kenal sama Pak Aris, siapa beliau gitu kan. Tadinya beliau hanya beli akun aja sama aku, tapi setelah kenal beliau kita kaget. Teman-teman pun nanti juga akan kaget setelah kenal siapa beliau seperti itu. Ya sudah, kita kenal, ibaratnya anggap Pak Aris, bukan anggap lagi sih, Pak Aris keluarga kita seperti itu teman-teman. Bagaimana Pak Aris ceritanya waktu di saat kita transaksi kemarin? Saya belum ngasih alamat dan semuanya belum ada. Pak Aris itu hanya sekedar telepon doang dan langsung transfer teman-teman. Hanya telepon doang untuk habis itu langsung transfer, sumpah luar biasa banget. Dan itu benar sekali dan jelas benar sekali, karena di saat itu aku pun saksi ya Pak Aris ya. Karena di saat itu Pak Aris mengatakan ini loh lokasimu, tapi Pak Aris ngasih tahu pas kita sudah transfer ya Pak Aris ya. Kita ini ya udah beres akunnya, maksudnya akunnya sudah di tangan Pak Aris baru dikasih. Namun untuk selanjutnya negatifnya itu ujung-ujung lah. Oke teman-teman, jadi seperti itu. Kita lanjut untuk ini Pak Aris, ada video dari yang bersangkutan dan ini videonya real Pak Aris, sangat real. Oke, kita tonton bareng-bareng ya teman-teman ya. Jadi teman-teman di sini jangan sampai pernah tertipu oleh siapapun ya, walaupun 100.000 ya Pak Aris ya. Kalau tertipu tuh sakit rasanya. Oke, buat teman-teman kalau untuk mau mendapatkan giveaway seperti biasa, caranya ada di kolom deskripsi ya. Kan harus bilang Pak Aris ganteng-ganteng dan itu nanti ada giveaway-nya, hadiahnya untuk kalian. Dan ini real Pak Aris ini hadiahnya. Ini nggak main-main, ini real. Oke ya. Jangan bikin giveaway yang ini ya, pasif. Kayak hanya untuk menarik subscriber. Kayak video yang di sebelah itu ya, video kayak channel yang di sebelah ini. Siapa Aris? Iming-iming aja. Enggak teman-teman, kita nggak iming-iming kok. Di video selanjutnya akan aku umumkan hadiahnya seperti itu ya. Berarti kalian hari ini kita video kali ini real Pak Aris ya, nggak ada janji-janjian ya, langsung real. Kalian bisa ngelihat mata Pak Aris seperti apa, wajahnya seperti apa, lihat pakaian Pak Aris nggak seperti biasanya ya. Ini pakaian tidur nih, beliau mau tidur di sana capek. Oke Pak Aris, kita lihat videonya seperti apa. Oke, thank you Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat ya. Mudah-mudahan kecantikan Ibu selalu tetap bersemi selama capek teman-teman. Thank you.